Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama Kak Holly di sini, tutor fisika edsen.id. Kali ini kita akan membahas materi optika geometri, khususnya tentang pengaplikasian rumus pembentukan bayangan. Nah Sobat Edsen, sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembentukan bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, pada ketiganya kita menggunakan metode grafis, yaitu dengan menggunakan atau menggambarkan sinar-sinar istimewa pada setiap cermin. Dan yang kedua, khususnya menggunakan metode penomoran ruang ketika menentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, tentu saja pada soal-soal kita akan diberikan data-data misalkan seperti jarak benda, titik fokus atau jarak fokus, serta yang ditanyakan misalkan mengenai jarak bayangannya atau juga sifat-sifat bayangannya. Nah, kalau kita menggunakan metode grafis, ya, itu tentu saja akan sangat merepotkan ya, karena tidak praktis, karena kita butuh mengerjakan dengan cepat. Begitu juga kalau metode penomoran ruang itu khususnya pada cermin cekung, itu hanya membantu untuk mendeskripsikan sifat-sifat pembentukan bayangan pada cermin cekung itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ya menentukan sifat-sifat bayangan dan menentukan hal-hal lain ya, besar-besar lain ya, menggunakan rumus pembentukan bayangan ya. Jadi kita ingat lagi, rumus pembentukan bayangan ya adalah ini ya, sama dengan ya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ini yang sering kali kita gunakan. Rumus pembentukan bayangan ini akan digunakan baik pada cermin maupun pada lensa ketika kita nanti belajar mengenai pembentukan bayangan pada lensa ya. Nah, di sini F itu adalah jarak fokus, S adalah jarak benda terhadap cermin ya, khususnya pada cermin, S aksen adalah jarak bayangan pada cermin. Kemudian kalau kita gunakan ya, kalau kita perhitungan ini atau kita manipulasi, kita akan dapat bahwa jarak bayangannya adalah S aksen sama dengan S kali F dibagi dengan S min F ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin mencari perbesaran bayangannya ya, perbesaran bayangan ya. M sama dengan seperti yang sudah kita turunkan pada video-video sebelumnya, M sama dengan min F per S min F ya. Nah, ini kalau kita sudah turunkan dari min S aksen per S, kemudian S aksennya kita ganti dengan ini ya, S kali F dibagi dengan S min F. Atau kalau dalam bentuk perbesaran bayangannya dalam bentuk min H aksen per H. Nah, ini besaran-besaran yang memiliki aksen ya, ada tanda-tanda aksen itu adalah untuk bayangan ya. Ini H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi bendanya. Nah, sekarang kita gunakan ya aturan-aturan plus minus. Kenapa aturan-aturan plus minus? Karena besaran-besaran ini akan mempunyai nilai plus dan minus. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini, misalkan pada cermin cekung, jarak fokusnya akan bernilai positif. Kemudian pada cermin cembung akan bernilai negatif. Nah, bagaimana untuk yang cermin datar? Nah, gimana coba? Oke, kita sekarang definisikan ya, atau kita terangkan, kita jelaskan aturan plus minus pada cermin. Jadi ini khusus pada cermin ya. Nah, aturan plus minus ini pada cermin nanti akan berbeda dengan pada lensa. Jadi ini khusus pada cermin. Nah, pada cermin ya, kita tahu bahwa ada besaran jarak fokus ya. Jarak fokus itu adalah setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Nah, di sini kita mempunyai 3 nilai. Pertama, akan bernilai positif untuk cermin cekung. Kemudian akan bernilai negatif untuk cermin cembung. Dan akan bernilai berapa? Ta hingga ya. Nah, ini bernilai ta hingga untuk cermin datar.
Nah, jadi cermin datar tuh kita bisa katakan, kita bisa definisikan bahwa jarak fokusnya itu tak hingga ya. Kenapa? Karena kan sebetulnya cermin datar itu permukaannya datar, berarti kita anggap bahwa dia mempunyai jari-jari yang sangat besar. Sama seperti misalkan bumi ya, bumi kalau pada area tertentu, misalkan pada satu lapangan tertentu itu kan datar, tapi sebetulnya bumi itu kan bulat ya, ada kelengkungan, ada jari-jari. Nah, jadi bisa katakan kalau kita bandingkan area yang kecil dari bagian bumi ya, area kecil, area luas dari bagian bumi yang kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi itu sendiri, maka jari-jari bumi sangat lebih besar sekali daripada area yang kecil itu. Begitu juga untuk yang ini. Jadi perbandingannya seolah si jari-jari untuk cermin datar itu sangat besar. Kita anggap dia mendekati tak hingga ya, seperti itu. Oke, jadi ini untuk jarak fokusnya. Jarak fokus akan positif untuk cermin cekung, negatif untuk cermin cembung, dan tak hingga untuk cermin datar. Nah, begitu juga untuk yang ini ya, jarak benda. Nah, jarak benda dia akan mempunyai dua nilai ya. Bisa positif ya. Positif itu berarti benda di depan cermin ya. Nah, seperti pada penemuan ruang dalil S-bar, benda yang di depan cermin bersifat nyata. Jadi kalau S-nya positif atau jarak bendanya positif, berarti benda tersebut bersifat nyata ya. Oke. Kemudian benda akan bernilai negatif kalau bersifat maya ya, maya atau dia di belakang cermin, benda di belakang cermin. Benda di belakang cermin itu bersifat maya. Kok bisa Kak benda bersifat maya? Bisa ya. Bisa. Kalau misalkan misalkan kita mempunyai suatu susunan ya, permisalannya kita mempunyai susunan suatu cermin ya. Cermin, misalkan cerminnya ada cermin ada cermin cekung ya, ada cermin cekung, kemudian diletakkan benda di sini, ini cermin cekung ya, kemudian di depannya ada cermin datar ya, ada cermin datar. Mungkin jaraknya sangat dekat dengan cermin cekung tersebut ya. Nah, ini cermin datar. Ini cermin datar. Ini cermin cekung. Nah, sehingga nanti ketika bayangan ini terbentuk oleh cermin cekung, ya, kan misalkan letak benda tersebut lebih besar daripada jarak fokusnya, lebih besar atau lebih jauh, sangat jauh dari titik fokus ya, titik fokus dari cermin cekung. Maka si bayangan dari benda ini akan terletak di ruang sebelah sini ya, di sangat jauh sekali nih, seolah di sini nih. Nah, terbentuk di sini, ini bayangannya. Benda di sini, bayangannya di sini gitu. Nah, ini bayangannya yang warna putih. Nah, bayangan ini ternyata terletak di belakang cermin datar, atau mungkin di sini nanti kalau kita bisa gunakan cermin lain, misalnya cermin cembung atau cermin cekung lain, dia ada di belakang cermin tersebut. Nah, benda ini, bayangan ini ya, bayangan cermin dari cermin cekung ini akan bertindak sebagai bayangan untuk akan bertindak sebagai benda untuk cermin datar ya. Jadi bayangan dari cermin cekung akan bertindak sebagai benda untuk cermin datar. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa bisa terjadi bayangan itu, benda itu ada di belakang cermin ya, nanti akan bersifat maya dan tandanya negatif, oke, S-nya. Kemudian yang kedua S aksen ya. Bagaimana dengan S aksen? S aksen sudah sama seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Pembentukan bayangan, jarak bayangannya akan positif kalau bayangan di depan cermin atau bersifat nyata ya. Nah, ini bayangan, kita singkatnya bayangan. Nah, ini ya, BYGN, bayangan di depan cermin. Kemudian akan bernilai negatif atau bersifat maya kalau bayangan di belakang cermin ya.
Oke, jelas ya Sobat Esen? Jadi tadi kita punya jarak fokus, kemudian jarak benda, kemudian jarak bayangan. Nah, bagaimana mengenai nilai dari perbesaran atau magnification ya? Nilai dari perbesaran. Nah, oke, M ya. M ini juga sama ya. Dia akan bernilai positif dan akan bernilai negatif. Nah, bernilai positif. Jadi ini penyimbolan kakak aja ya. Jadi penggunaan yang perumusan yang kakak gunakan. Kalau misalkan perbesarannya positif, itu bendanya bayangannya berarti tegak ya. Bayangan tegak. Nah, mungkin di beberapa buku textbook atau pengajar-pengajar lain, dia menggunakan bahwa kalau yang positif itu bayangannya terbalik. Nah, itu nggak masalah ya. Tapi kalau kakak gunakan positif itu tegak. Kenapa tegak? Nah, ya, karena kalau misalkan positif itu kan dia tegak itu kan ke atas ya. Ya, dia berdiri gitu kan berarti dia ke arah sumbu Y positif. Nah, positif. Tapi kalau terbalik dia ya terbalik gitu ya, ke bawah. Dia ke arah sumbu Y negatif. Jadi logikanya seperti itu ya. Logikanya kalau misalkan bendanya itu tegak berarti dia ke arah atas, ke arah sumbu Y positif, sehingga tadi tandanya di sini positif. Kenapa? Karena di sini tandanya bisa ada tanda negatif ya. Jadi kalau kita masukkan misalkan nanti H aksennya atau misalkan nanti untuk yang rumus ini nih, yang rumus M sama dengan min S aksen per S ya. S aksennya bisa negatif, maka nanti akan positif ya. Nanti bayangan akan bersifat tegak. Nah, kalau tegak, bayangannya gimana? Bayangannya bersifat maya. Ya, jadi kalau tegak, langsung maya nih, oke? Kalau maya berarti dia di belakang cermin ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau negatif, bayangannya nggak bersifat gimana? Terbalik ya. Terbalik atau bersifat nyata. Ya, ingat metode penemuan orang pada dalil esbah. Kalau bayangannya tegak atau maya, kalau bayangannya maya maka bersifat tegak. Berarti bisa dibalik lagi ya, kalau tegak berarti maya. Kemudian kalau bayangannya nyata berarti terbalik, atau kalau terbalik berarti nyata. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini M itu juga sebetulnya kan bisa bernilai kurang dari 1 ya. Besarnya bisa bernilai kurang dari 1 atau lebih dari 1. Nah, untuk perbesaran bayangan ini besarnya ya, jadi misalnya besar itu artinya nanti bisa M ini bisa bertanda negatif sekian, misalkan negatif 0,1 atau negatif 1 atau negatif 2 atau positif 1, positif 2 atau positif 0,1. Nah, tandanya positif dan negatif itu menunjukkan bayangannya tegak atau terbalik. Kemudian besarnya yang tadi 0,1, 2, 0,5 itu untuk menunjukkan bahwa pertama, kalau misalkan M-nya itu besar M-nya ya, ini besar M-nya. Besar M-nya itu kalau besar M-nya lebih besar daripada 1 ya, berarti bayangannya gimana? Bayangan diperbesar ya. Bayangan diperbesar. Kemudian kalau misalkan besarnya ini adalah kurang dari 1, berarti diperkecil ya. Oke. Lebih besar daripada 1 diperbesar, lebih kecil daripada 1 diperkecil. Kemudian ya kalau sama gimana? Ya kalau sama dengan 1 berarti ya. Bayangannya gimana? Bayangannya tetap ya, atau bayangan sama besar dengan atau seukuran ya. Seukuran benda. Seukuran benda. Nah, gitu Sobat Sen. Oke. Nah, sekarang coba kita gunakan nih ya. Sebelumnya kan pada pembahasan cermin datar kita belum menentukan sifat bayangan cermin datar menggunakan rumus pembentukan bayangan ini. Nah, sekarang coba kita gunakan rumus pembentukan bayangan ya, baik di situ nanti S-nya maupun nanti perbesarannya gitu ya. Oke, kita gunakan informasi-informasi ini. F-nya berarti di sini kan cermin datar itu bagaimana? Tahingga atau R-nya tahingga, kemudian
kalau bendanya ditekan, bendanya di depan cermin ya akan positif. Terus di sini nanti bayangannya kalau negatif dia maya ya, kalau positif nyata. Oke, coba kita lihat ya. Nah, pada cermin datar ya, pada cermin datar, misalkan ini pemisalan aja ya, contoh ya. Cermin datar ya. Nah, cermin datar ini jarak fokusnya tadi gimana? Jarak fokusnya adalah tahingga ya, jarak fokusnya F sama dengan tahingga. Nah, untuk mencari jarak bayangannya, kita gunakan rumus pembentukan bayangan yang mana? Yang ini ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, jadi kita masukin aja ke situ. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di sini F-nya kan tahingga, masukin aja ke sini tahingga ya. 1/tahingga sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, gitu Sobat Set. 1 dibagi tahingga berapa? Ya, langsung aja pakai nilai pragmatis aja ya. 1 dibagi yang angka besar hasilnya akan 0. Jadi 1/tahingga sama dengan 0. Ini 0 sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, kita dapat. Ini kita pindah ruas ya. Yang kita cari kan S aksen. Kita pindah ruas 1/S aksennya ya. Jadi negatif 1/S aksen sama dengan 1/S. Nah, kita balik ya. Berarti kita dapat di sini min S aksen sama dengan S, atau ya S aksen sama dengan negatif S. Ingat pada cermin datar ya, bayangannya itu kan di depan cermin. Kalau bayangan di depan cermin maka nanti dia akan bersifat positif, bernilai positif ya. Oke, bayangan di depan cermin. Nah, ini bernilai positif, bersifat nyata. Kalau S-nya positif, positif dikali negatif gimana? Kan bernilai negatif ya, positif kali negatif kan akan negatif. Jadi S aksennya bernilai negatif. Artinya apa? Artinya bayangannya terletak di belakang cermin atau bersifat maya ya ini ya. Nah, jadi sudah betul ya, sesuai dengan pengamatan kita. Ini cermin, kemudian ini bendanya, bayangannya ada di dalam cermin ya. Nah, di sini kurang lebih. Ini jarak benda, kemudian dari cermin ke bayangan ini jarak bayangan ya. Besarnya sama ya, besarnya kita nyatakan sebagai tanda mutlak S. Besar dari jarak bayangannya sama dengan besar dari jarak benda sama dengan besar dari jarak bayangan. Jadi besarnya sama, tapi tandanya berbeda ya, tanda atau nilainya berbeda. Nah, ini letak bendanya. Berarti kalau dia maya ya, maya akan bersifat gimana? Tegak ya. Coba kita cek menggunakan rumus perbesaran bayangan. M sama dengan min S aksen per S ya. Nah, min di sini S aksennya tadi negatif. Ya, negatif. Dibagi dengan S-nya adalah positif ya. Oke. Negatif kali negatif, positif dibagi positif berarti positif ya. Jadi M-nya sama dengan positif. Nah, ini hanya untuk menentukan nilai dari M-nya. Positif itu artinya apa? Artinya bayangannya bersifat tegak ya. Kemudian gimana mengenai besarnya? Kan tadi kita sudah hitung atau sudah kita tentukan ya bahwa jarak benda sama dengan jarak bayangan terhadap cermin ya. Ini pada cermin datar. Ya, berarti tinggal kita masukin aja S aksen ya. S aksen berarti sama dengan S ya. Jadi jarak bendanya, jarak bayangannya itu S aksen sama dengan S. Ya, besarnya ini besarnya S aksen atau sama dengan S, ini S juga ya, sama nih. Jadi kita bagi aja, coret-coret ya, sama dengan positif 1. Nah, tanda positif menunjukkan bahwa bayangannya bersifat tegak, dan 1 artinya apa? Artinya seukuran dengan benda ya. Oke, jadi ini caranya ya, kita menggunakan atau mengaplikasikan rumus pembentukan bayangan untuk menentukan sifat-sifat bayangan. Contohnya pada cermin datar. Gimana? Bisa dipahami kan? Baik Sobat Set, demikianlah pembahasan mengenai aplikasi rumus pembentukan bayangan. Semoga bermanfaat. See you next time. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya.
Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!